الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat siang kali ini, khatib senantiasa mengajak dan mengingatkan, khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah senantiasa dan selalu kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya manusia yang mulia, nabi yang besar, nabi yang mulia yang diutusnya oleh yang maha besar, yang maha mulia, bila nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan hari kelahiran beliau mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah, sebagai panutan dan teladan insyaallah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan juga berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperingati hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sebagai bentuk apresiasi, penghormatan, penghargaan betapa beliau berjuang dengan susah payah berdarah-darah menyiarkan ajaran Islam, mengenalkan manusia kepada Allah, minaz zulumati ilan nur, yang dulunya dunia penuh dengan kegelapan, akhirnya penuh terang benderang dengan cahaya keislaman, yang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang nabi, seorang rasul, bahkan seorang manusia biasa pun bila berjasa, punya jasa yang besar pada kehidupan manusia, maka mereka akan ditokohkan, bahkan diperingatkan, diperingati, bahkan juga kadang dibangun monumen-monumen atau tugu-tugu, simbol-simbol penghormatan dan penghargaan kepada mereka semua. Apalagi tokoh yang satu ini, tokoh yang begitu berperan sebagai juru selamat dunia sampai akhirat, yang menyelamatkan kita manusia, bahkan kelak kita mengharapkan syafaatnya nanti di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bukan cuma muslim yang menghargai beliau, bukan cuma muslim yang menghormati beliau, bahkan seorang kafir non muslim pun, Michael Hart, mengakui, menghargai, memuliakan beliau sebagai tokoh perubahan yang luar biasa, fenomenal, sebagai tokoh yang mampu mendobrak sejarah yang dulunya jahiliyah menjadi alam yang penuh Islamiyah. Dalam bukunya 100 tokoh dunia, maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diletakkan nomor satu atau nomor pertama, yang artinya secara dunia Nabi Muhammad diakui sebagai tokoh sukses yang berhasil mengubah kehidupan manusia, yaitu mengenalkan manusia kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peringatan Maulid Nabi sebagai bentuk ekspresi, ungkapan, luapan rasa sukacita, rasa gembira, kita bersyukur atas nikmat yang terbesar diutusnya Nabi yang akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layak dan sewajarnya kita selaku umatnya
bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan atas rahmat Allah, dengan atas karunia nikmat Allah yang terbesar, diutus Nabi akhir zaman. Akhirnya kita menjadi umat Islam, umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, artinya diturunkannya, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu hendaknya kita semua bergembira, bersukacita, berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Rasa sukacita, rasa gembira, rasa senang kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi Muhammad adalah sebuah bentuk apresiasi sebagai ungkapan kegembiraan, dan ini dibenarkan karena beliaulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai wujud rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah bagi seorang muslim mahabbahnya kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in, rawahu Bukhari Muslim. Belum sempurna iman kalian seorang muslim sampai kalian mencintai aku Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada sekalian manusia yang ada di dunia ini. Rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad atau mahabbah di bawah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas siapapun yang ada di dunia ini. Itu melebihi segala-galanya rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah kitab An-Ni'matul Kubra fil Alam ala Sayyidi Waladi Adam, dikisahkan begitu hebat dan mulianya Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma satu mukjizatnya, tapi beliau punya 400 mukjizat yang belum kita buka dan kita ketahui. Maka dalam peringatan Maulid hendaknya bukan sekedar perayaan atau makan-makan, kumpul-kumpul tanpa hikmah, ibrah, pelajaran yang dapat petik bawa pulang, tapi ada sebuah pelajaran mengupas bagaimana napak tilas perjuangan dakwah Rasulullah berdarah-darah menyiarkan ajaran Islam, membangkitkan semangat kita, mahabbah kita untuk terus menjadikan beliau teladan dan panutan kita sepanjang zaman. Insya Allah telah kita semua mendapatkan syafaatnya, amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan dengan tongkatnya, maka Nabi lebih mampu membelah bulan menjadi dua dengan ujung jarinya. Lebih besar mana lautan dengan bulan? Lebih besar bulan ketimbang lautan. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mampu berbicara dengan hewan, itu pun hewan binatang yang masih hidup, tapi Nabi diceritakan dalam kitab tersebut. Ketika selesai perang Khaybar, Nabi dijamu makan sama orang Yahudi, daging unta yang dimasak sudah diracun. Maka dengan izin Allah, daging unta yang di atas piring yang sudah dibumbui, sudah diracun, sudah matang dimasak, berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul, jangan kau makan saya. Saya sudah ditabur racun oleh orang Yahudi tadi. Dengan izin Allah, Nabi paham dan tersenyum, dan akhirnya tidak makan daging yang sudah matang tadi di atas piring yang diracuni oleh orang Yahudi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Maka bentuknya peringatan, bukan perayaan. Dengan uang jutaan, panitia mengadakan perayaan, namun tanpa ada hasil, yang berarti itu juga tidak mengandung pelajaran yang baik. Maka selepas peringatan Maulid, mari kita rapatkan saf kita, kita makmurkan masjid kita, kita syiarkan taklim-taklim kita ikuti apa yang diajarkan guru-guru ulama kita untuk mengupas bagaimana sejarah perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya kalau dibuka di mimbar yang mulia ini tidak akan terbuka semuanya. Itulah
nanti guru-guru kita yang akan buka di taklim-taklimnya, di tempat-tempat ngajarnya, agar kita hadir, menyisakan waktu kita, meluangkan kesibukan kita untuk mengupas sejarah perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dan banyak lagi mukjizat Rasul. Sampai 400 mukjizat dibuka di kitab tersebut. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berselawat kepadanya? Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi yang satu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan kita berzakat, Allah tidak berzakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kita berselawat, Allah Subhanahu wa taala berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, mereka semua berselawat pada nabi. Allah, malaikat berselawat pada nabi. Lalu kita siapa sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya, malas dan bakhil berselawat kepadanya? Jangan sampai kita kelak tidak diakui sebagai umatnya, bahkan tidak berhak mendapatkan syafaatnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama, kenapa kita berselawat? Karena perintah Allah. Yang kedua, kenapa kita berselawat pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Kita mengenang, kita menghargai, kita menghormati peran jasanya begitu besar kepada kita, mengenalkan kita Islam, mengenalkan kita Allah Subhanahu wa taala. Betapa dulu manusia saling bunuh, bahkan saling bertikai satu dengan lainnya, bahkan bersuku-suku dengan suku lainnya. Tapi ketika Islam datang, maka dipersatukan, dipersaudarakan oleh Islam, dikenal oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka itulah kita disuruh Allah berselawat. Dan yang kedua, karena peran jasa beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus ya Muhammad, melainkan rahmat bagi seluruh alam. Rasul bersabda, innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku Muhammad rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Turunnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, rahmat Allah, hadiah buat kita umat Islam. Maka siapa yang mengambil hadiah ini akan dapat syafaat dari Rasulullah. Siapa yang mengambil hadiah ini maka akan rugi dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka berselawatlah kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengapa kita berselawat? Kita berharap dan kita sangat berharap besok kita kelak diakui sebagai umatnya dan layak mendapatkan syafaatnya. Beliau bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaru alayya salatan. Yang paling afdol besok manusia di hari kiamat yang mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Mudah-mudahan senantiasa kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mampu mencontoh beliau dalam keteladanan kehidupan, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة